Sampai menteri telepon saya, Bang. Saya merinding sebenarnya. Bang Jimmy, Bang Fadil ini luar biasa. Bang Jimmy dan Bang Fadil orang yang pertama sekali akan memberikan selamat dan siap. Kita adalah siap menang. Yang menang bukan Jimmy dan Fadil, tapi hati yang menang. Iya. Saya juga mau kasih tau Abang, mungkin Abang lupa. Saya juara satu lomba nyanyi juga. Ini jaketnya berapa bayar? Oh nggak bayar, saya bilang. Ini kita berikan kepada anggota. Serius Pak Ketua? Betul. Itu dari come from bottom of their heart gitu loh. Saya nggak mau yang hadir hanya saya. Halo sahabat JF, kita kembali lagi untuk bincang-bincang diskusi. Bukan lain dan bukan lain juga. Ini adalah Bang Jimmy dan Bang Fadil, para calon ketua umum dan calon sekjen API periode 2022 sampai 2025. Iya. Bang, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Bang. Ya. Karena kemarin episode kemarin itu sampai menteri telepon saya, Bang. Ini sebenarnya karena hostnya itu ya. Kok cuma sampai satu episode kata dia? Kamu harus teruskan. Kalau perlu ketika nanti Bang Jimmy dan Bang Fadil menang lagi, tetap dibikin program itu. Udah mantap ini. Oke? Tuh, siap. Bang Fadil, Ya. ada pertanyaan lagi nih, Bang. Terkait untuk pemilihan RAT di 22 Agustus. Ya. Ini pertama, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bang Jimmy dan Bang Fadil berkaitan dengan kontestasi pemilihan Caketum dan Casekjen API andaikan Abang tidak terpilih? Ya. Baik. Mungkin saya jawab. Iya. Bapak. Silakan. Jadi pertama Markus, ini harus saya sampaikan. Saya itu sudah menganggap API itu adalah sebagai keluarga kedua saya. Ya, selain keluarga pertama saya adalah keluarga inti, anak, istri, ya orang tua. API itu sudah seperti keluarga kedua saya, di mana saya bisa dalam setiap keadaan menangani permasalahan, ya bisa juga tanpa ada perkara urusan bisa berkumpul. Ini tidak saya dapatkan komunitas keluarga profesi seperti ini di organisasi lain. Ya. Artinya apa? Artinya ketika saya dan saat ini bersama dengan Bang Fadil menyerahkan, merelakan diri kami untuk melayani semua sahabat keluarga besar kami, itu tidak ada perjanjian, tidak ada transaksi, tidak ada sebab akibat. Itu murni karena kami ingin menyerahkan karena kecintaan kami yang mendalam. Jadi istilah menang dan kalah itu lebih tepat, kami tidak diberikan amanat untuk merelakan diri kami melayani. Artinya apa? Ya kalau orang tidak diperbolehkan melayani, ya masa kita marah? Kan begitu. Tetapi kalau kami diamanatkan untuk melayani, memberikan segenap pikiran, tenaga untuk API, ya maka kita akan lakukan sesuai apa yang telah kita rencanakan. Segenap tenaga, pikiran kita curahkan untuk mewujudkan itu semua. Itu karena nilai kecintaan. Jadi kalau pertanyaan tadi Bro Markus adalah bagaimana kalau kalah? Ya karena memang ini dalam kapasitas kompetisi, dalam kapasitas kontestasi, ya. Tapi saya mau geser makna dari kontestasi ini sebagai saya ini ingin menyerahkan, Bang Fadil ini ingin menyerahkan dirinya melayani. Jadi kalau diterima dalam artian diberikan amanah untuk melayani, maka kami akan lakukan dengan segenap jiwa dan raga kami. Tapi kalau tidak diizinkan dalam artian lain adalah kalah dalam pemilihan, maka kami harus menerima dengan lapang dada, dengan legowo. Kami tetap API,
kami tetap anggota AKPI, kami tetap keluarga AKPI, dan kami tetap akan bisa memberikan yang dibutuhkan jikalau memang kami diperlukan. Saya merasa itu yang saya lakukan kalau pertanyaan Bro Markus tadi. Ya, tapi tentu saya memiliki keyakinan. Ya, saya tetap memiliki keyakinan. Kenapa? Karena sahabat JF, sahabat Jimmy Fadlin ini sudah sangat luar biasa. Dari orang-orang yang memang rutin setiap waktu memberikan pikirannya, sampai yang tidak ada di dalam circle pun itu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa kepada saya dan Bang Fadlin. Inilah sebetulnya yang memberikan tenaga tambahan bagi kami, bahwa ketika kami ingin berikhtiar melayani, maka kami akan memberikan itu dengan tulus. Begitu, Bro Markus. Luar biasa. Abang saya ini, saya merinding sebenarnya. Kalau Bang Jimmy, Bang Fadlin ini luar biasa. Tapi kembali lagi Bang, tak elo. Satu, abang kita ini mempunyai sosok karakter yang di mata saya. Saya sebagai kurator muda mempunyai sosok yang akan jadi panutan saya. Di Bang Fadlin dan Bang Jimmy adalah satu kesatuan yang luar biasa. Tapi saya mau dengar juga tanggapan jika Bang Fadlin gagal dalam pembinaan ini. Apa tanggapan Bang? Ya Markus, pertanyaan Markus ini sebenarnya tak terpikirkan oleh saya ya. Terpikirkan gitu. Dan tak terduga juga kalau itu yang ditanyakan. Seandainya kalah, saya pikir ini persoalan mewakafkan waktu, persoalan mewakafkan pikiran, mewakafkan tenaga kita buat arti ke depan. Kalau seandainya wakaf kita ini tak dibutuhkan, ya taklah boleh kita memaksa ya. Kita adalah Bang Jimmy dan Bang Fadlin, orang yang pertama sekali akan memberikan selamat dan siap mendukung siapapun yang akan terpilih. Gitu. Tapi yang jelas begini, bahwa ini adalah bicara tentang bagaimana menganakodai organisasi yang bernama AKPI. Oleh karenanya perlu orang-orang yang tulus ikhlas, yang siap kapanpun untuk AKPI. Nah kalau ketika terpilih nanti dia tidak bisa melaksanakan amanahnya karena terlalu banyak pekerjaannya, tidak bisa membuat skala prioritas, saya pikir AKPI akan menjadi suatu hal yang tidak menjadi apa-apa. Nah, saya pikir begitu, Gus. Kita adalah siap menang, siap kalah. Oleh karenanya ini pertanyaan, kalau menang berarti mewakafkan waktunya, memberikan tenaga dan pikirannya secara totalitas. Oke? Nah, jadi gak usah khawatir. Sekalipun kita ditaruh menjadi anggota, ya, tapi demi AKPI tidak ada istilah malu. Ya, betul. Nggak ada istilah malu, ini bagaimana mengabdi. Ya kan, yang menang bukan Jimmy dan Fadlin, tapi AKPI yang menang. Oke? Jadi gini. Itu kalau saya melihat Bang Jimmy dan Bang Fadlin ini memang jiwa kesatria itu luar biasa. Ibarat kata pendekar, ya pokoknya bertarung dulu. Karena memperjuangkan sesuatu hal, andai pun jika pun kalah, tetap berkorban untuk anggota. Untuk satu brand yaitu AKPI. Wakaf yang dibilang Bang Fadlin ataupun waktu yang diberikan Bang Jimmy untuk AKPI ini adalah tujuannya satu, untuk AKPI yang lebih baik. Luar biasa sekali. Luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Menteri, Pak. Iya. Sekarang ini kita dari anggota. Anggota luar biasa. Namanya saya nggak bisa disebutkan. Dia mau dibilang jangan disebutkan. Tapi pertanyaan ini menarik. Sebagai pemimpin AKPI yang akan mendatang, apa yang menjadi standarisasi dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi menurut Bang Jimmy dan Bang Fadlin? Coba Bang Fadlin. Kalau saya membuatnya itu ada 4 indikator bahwa organisasi itu sukses dipimpin atau tidak. Ini kaitannya ke Bang Jimmy nih, secara objektif dan nilai.
Pertama adalah bahwa apakah program kerja yang direncanakan itu dieksekusi dengan baik tidak? Oke, kita akan ukur secara kuantitas dong. Kualitas nggak, mungkin orang akan terjadi perspektif yang berbeda-beda, subjektivitas lebih mendominasi. Tapi kalau kita lihat kuantitas jumlah, bayangkan ini 102 sampai 105. Bahkan menjelang RAT pun kita masih melakukan aktivitas koorganisasi yang siogianya bisa kita manfaatkan untuk kampanye ini, melakukan pendekatan dengan konstituen, tapi tidak. Itu yang perlu dicatat. Kita tetap melakukan program kerja kita sesuai dengan komitmen kita untuk menuntaskan periode ini dengan baik. Oleh karenanya pertama itu adalah program kerja itu tercapai atau tidak. Yang kedua bahwa program partisipasi anggota itu dilihat, adakah keterlibatan anggota di dalam menjalankan program-program ini. Kalau yang saya lihat bahwa selalu kegiatan AKPI itu bertukar, bersilih, berganti, panitianya yang melaksanakannya, bidang-bidang berjalan dengan sinergis gitu, saling membaur, saling keroyokan terhadap satu pekerjaan. Nah, ini menunjukkan partisipasi. Kalau partisipasinya ada, it's okay. Itu menunjukkan bahwa organisasi itu berjalan dengan sehat. Bukan ketum yang menjalankan, bukan ketum sebagai ketua panitianya, bukan ketum sebagai anggotanya, bukan ketum yang ngangkat ke kursi meja dan segala macamnya. Nah, kemampuan mengajak orang untuk terlibat itu disebut dengan partisipasi anggota. Nah, yang ketiga adalah saya melihat bahwa apakah program itu memenuhi kebutuhan anggota tidak? Kalau program itu memenuhi kebutuhan anggota, maka organisasi itu telah menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau dia tidak memenuhi kebutuhan anggota, untuk apa program itu dilaksanakan? Tentu program itu ada kebutuhan yang memang yang terkait langsung dengan profesi maupun yang tidak terkait langsung dengan profesi, tetapi tetap ada kebutuhan anggota di situ. Contoh misalkan begini, kebutuhan mendasar itu adalah pendidikan rekrutmen. Oke, itu terlaksana tak terlaksana. Kebutuhan mendasar itu adalah bagaimana memberikan peningkatan pengetahuan. Oke, seminar-seminar internasional, seminar-seminar dalam negeri. Oke, kemudian Dikjud. Kemudian bagaimana pelayanan SK? Itu terlaksana tidak? Kemudian dimensi sosial terbangun tidak? Kalau ada orang sakit, kalau ada orang meninggal, kemudian membantu sekeliling anggota AKPI tidak? Misalnya ada orang-orang susah, terbantu. Nah, saya pikir kemudian yang tidak terkait lagi adalah misalkan begini, Bang Markus hobinya apa? Mancing misalnya. Ya, organisasi menyiapkan wadah itu, memfasilitasi itu. Kayak misalnya ada pertandingan bola, kemudian orang hobi nyanyi dibuat lomba mas. Ke depan bisa jadi bahwa kita punya banyak ya satu komunitas penyaluran hobi. Luar biasa. Bagaimana itu rasa persaudaraannya? Bagaimana intensitas pertemuan yang terjadi di AKPI? Luar biasa saya pikir. Nah ini bukan mungkin kita akan lakukan ke depan, dan itu sudah terjadi. Ya kan? Nah, selanjutnya adalah bahwa apa indikator kesuksesan itu sendiri? Program itu adalah memang sebuah desain baru atau tidak? Ada nggak terobosan? Oh, bayangkan di periode ini luar biasa terobosannya banyak. Betul. Kalau program itu tidak ada terobosan, berarti statis. Organisasi ini sangat dinamis. Pendidikan yang dulu tidak ada di Surabaya bisa di Surabaya. Yang dulunya Korwil tidak berperan, sekarang dibuat berperan. Dulu ya mungkin ada kerjasama, tetapi sekarang hampir seluruh perguruan tinggi negeri ya yang memiliki kualifikasi sangat baik itu bekerja sama dengan AKPI. Seminar internasional itu belum pernah kita buat seminar internasional. Luar biasa. Terbukti. Nah, ini artinya apa? Itulah dia. Jadi ada 4. Pertama, program itu ya
terlaksana atau tidak, dengan berapa persennya, kemudian apakah program itu punya nilai kebaruan atau terobosan. Yang ketiga, apakah program itu melibatkan partisipasi anggota. Yang keempat, apakah program itu memberikan manfaat buat anggota. Itu indikasinya. Baru dibilang bahwa seorang Bang Jimmy sukses memimpin organisasi. Betul, luar biasa. Itu jadi kalau abang bilang tadi dinamis dan berkembang, saya juga nggak pas tahu abang. Mungkin abang, saya juara satu lomba nyanyi juga. peserta. Juara satu favorit. Iya. Tapi nggak dibagi-bagi hadiahnya ke kita. Itu dia bang. Aku agak egois kalau di situ. Itulah dari Bang Fadlin ya. Sekarang kita juga mau dengar Bang Jimmy nih. Bang Jimmy kan sekarang sudah menjabat ya. Apa sih Bang yang udah Bang lakukan di API ini? Ya mungkin sebelum saya menjawab apa yang sudah kami lakukan ya, saya pakai istilah kami karena it's not myself ya. Ini adalah program bersama-sama yang dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pengurus yang luar biasa ya. Saya harus hormati dan saya angkat topi untuk itu ya. Tidak digaji dan tidak memiliki komitmen keuntungan apapun ya, tetapi mereka merelakan waktu, pikiran, ya tenaganya untuk aktif. Saya pikir saya harus hormati. Saya mau menambahkan yang tadi disampaikan oleh Bang Fadlin ya. 4 indikator itu memang alat ukur yang sangat luar biasa ya, itu dari sisi internal organisasi. Mungkin tambahannya adalah apa sih tanggapan dan respon dari stakeholder dan dunia luar. Jadi saya Bang Fadlin, saya benar-benar mendapatkan setiap saya diundang ya, AKPI tentunya ya, saya dalam artian sebagai ketua umum itu diundang, berarti kan AKPI-nya itu apresiasi ya, tempat terhormat yang diberikan oleh lembaga negara itu luar biasa. Saya setiap hadir di satu event, misalnya undangan dari Mahkamah Agung, undangan dari OJK, dari BI gitu ya, dari kementerian, itu memang terlihat bahwa penghormatan dan penghargaan lembaga negara ini kepada AKPI itu sungguh luar biasa. Sehingga kita yang hadir pun merasakan satu suasana dan endurance yang nggak bisa dinilai gitu loh. Saking kita senangnya gitu. Nah ini menurut saya juga satu gambaran bahwa AKPI ya memiliki dan mengalami suatu peningkatan organisasi yang sangat drastis, yang sangat signifikan. Ya tentu ini terjadi karena 4 hal tadi, 4 indikator tadi yang disampaikan Bang Fadlin itu berjalan secara simultan dan berjalan secara komprehensif gitu ya. Jadi itu berhasil dengan baik ya. Tentu penilaian berhasil setelah melihat 4 indikator itu kita kembalikan kepada anggota ya. Anggota yang menilai apakah anggota telah merasakan yang nggak pernah ada jaket rame-rame bisa bareng, sekarang dengan kebanggaan jaket rame-rame, ketemu di pengadilan, ketemu di mall, ketemu di pesawat, pakai jaket AKPI. Ini kan kita ngerasanya kok kita kayak punya ketemu keluarga di mana-mana gitu loh. Ya sampai saya punya dapat satu omongan dari beberapa hakim pengawas, ini jaketnya berapa bayarnya? Oh nggak bayar, saya bilang. Ini kita berikan kepada anggota. Serius Pak Ketua? Betul. Dan artinya dia bilang, keren banget jaketnya. Semua tanpa dikomando memang memakai jaket itu. Bukan dikomando. Itu karena mereka merasakan ini kebanggaan mereka. Mereka mempunyai identitas yang harus ditunjukkan. Aku nih AKPI loh. Apa wujudnya? Aku pakai jaket AKPI. Itu kebanggaan yang bukan karena dikomando. Itu dari come from bottom of their heart gitu loh. Ya jadi saya pikir itulah satu alat ukur yang bagaimana organisasi itu hadir, organisasi itu berfungsi untuk para anggotanya. Nah, kepada pertanyaan Bro Markus tadi, apa yang sudah dilakukan? Saya pikir saya ambil secara resume, tadi Bang Fadil sudah katakan, dan itu sudah kita presentasikan di dalam materi
kampanye kita, 102 kegiatan kami bentuk dalam satu booklet, Bro Markus, yang bisa diakses di IG-nya Jimmy Fadlin dan di semua media sosial. 102 itu apa aja, dan tidak berhenti karena kami diamanatkan untuk sampai tanggal 22 Agustus. Maka bukan karena ini dalam kontestasi kami larut, udahlah berhenti saja melayani sebagai ketua umum. Tidak, masih ada capaian yang kita akan selesaikan sampai tanggal 22. Itu yang tadi Bang Fadlin katakan, mungkin akan bertambah sekitar 3 program atau 3 kegiatan. Nah, artinya dari 105 itu saya ambil contoh saja beberapa hal yang misalnya itu belum pernah ada dari yang sebelumnya, yaitu assessment test masuk untuk daftar di pendidikan. Itu belum pernah ada sebelumnya. Pola pre-assessment ya dengan sistem online, di mana semua orang, ribuan orang dimanapun tanpa bayar bisa ikut secara akuntabel, terbuka, dan tidak ada pengaturan apapun karena semua langsung diatur oleh sistem. Kapan dia lolos dengan nilai 6, kapan dia cepat memenuhi kuota, semua terseleksi dengan baik karena server yang menentukan. Tidak ada campur tangan kami, tidak ada campur tangan pengurus, tidak ada campur tangan manusia. Itu bisa dibuktikan dengan histori yang terdapat di server itu. Nah, yang kedua tadi, ya, peran aktif dari anggota. Ya, ketika saya ingat sekali beberapa waktu lalu saya diundang oleh Mahkamah Agung untuk membuat satu FGD di beberapa wilayah. Dan dikirim suratnya hanya kepada ketua umum di kantor pusat. Saya bilang saya nggak mau. Saya akan hadir di satu event di Mahkamah Agung. Tapi ketika itu dilakukan sosialisasi di 5 pengadilan niaga, saya nggak mau yang hadir hanya saya. Saya mau yang hadir adalah korwil saya. Nah, Mahkamah Agung baru terkaget. Maksudnya apa? Oh, ternyata ada wakilnya. Ada. Dan korwil saya punya kompetensi. Sehingga itu yang terjadi. Semua korwil saya libatkan dan mereka muncul di flyer, bersanding dengan para hakim agung dan mengisi FGD itu. Nah, itu adalah bentuk keterlibatan dari anggota-anggota yang mereka sendiri mengatakan sebelumnya kami tidak dilibatkan. Nah, gitu. Nah, yang berikutnya adalah hal-hal yang misalnya yang paling standar ini, paling mendasar, yaitu pelayanan, Bang Fadli. Ya. Sekarang apapun akan dilakukan sebagai one stop service di Geraha Akpi. Nggak perlu pakai delay lama, apapun gitu. Contoh, bikin KTA, kita beli alatnya. Jadi datang, kasih fotonya, cekrek, nggak hitungan menit, kartunya sudah keluar tanpa biaya. Pelayanan perpanjangan, hari itu diusulkan di mana ketua umum dan sekjen ada, hari itu juga dikejar tanda tangannya, dan kalau bisa hari itu dimasukkan ke Kumham atau besoknya akan segera mungkin. Jadi kita punya prinsip no delay, karena itu pelayanan. Anggota juga butuh kecepatan dan kepastian. Nah, itu kita buktikan juga terhadap teman-teman yang baru bergabung lulus dari kurator. Ya, kita bisa benar-benar memaksimalkan daya upaya kita. Tapi itu semua terjadi, Bro Markus, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini siapa, bukan. Itu terjadi semua karena teman-teman di Kumham juga merasakan kita mau hadir kepada mereka, kita mau berkomunikasi, kita mau membantu pekerjaan mereka. Jadi mereka merasa, oh, Akpi ini nggak hanya ngasih kerjaan tambahan ke kementerian, tapi ikut membantu proses seleksinya, proses pemberesan berkas dan lain sebagainya. Sehingga memang dibandingkan dengan proses-proses sebelumnya, ini memang sangat efektif dan sangat cepat gitu ya. Nah, di hal lain misalnya ya kita 21 tahun sebelumnya itu kita nggak punya satu kebanggaan lagu apapun ya. Nah, tapi ini karena menjadi satu komitmen dari kami ya, kita akhirnya sudah memiliki namanya Mars Akpi yang tadi dikatakan Bro Markus dapat hadiah gitu ya. Dan Bro Markus sudah bikin satu packaging video yang luar biasa dengan apa? Kucinda ya kan gitu. Itu luar biasa. Kita sekarang sudah bisa bangga karena dimanapun kita bisa membawakan satu lagu. Ya, orang lain yang hadir di acara kita harus mengikuti dan menyanyikan Mars Akpi itu, gitu. Dan itu memang hasil dari hibernasi ketika masuk COVID ya. Ya, syukur alhamdulillah Tuhan memberikan COVID, jadi orang bisa juga punya waktu di rumah gitu.
ya merenung sedikit, melihat apa AKPI dan bagaimana visi AKPI ke depan, tertulislah lirik lagu itu. Ya, dan disadur secara profesional dengan arrangement musik yang profesional, dan akhirnya jadilah Mars AKPI yang secara pribadi saya persembahkan, saya sumbangkan tanpa apapun, tanpa syarat apapun kepada AKPI, dan sudah dipatenkan dan sudah didaftarkan hak ciptanya sebagai hak cipta AKPI gitu. Nah, ini adalah satu hal-hal yang mau saya katakan sesuatu yang memang baru dan dirasakan oleh para anggota gitu. Jadi saya pikir itu Bro Markus, dan turunan dari setiap kegiatan tadi Bang Fadil katakan ke semisal internasional webinar ya yang nggak pernah dilakukan selama ini dan dihadiri oleh para narasumber dari beberapa negara, dibuka dan selalu dibuka oleh Menteri Bang Fadil. Itu jangan dilupakan itu. Selalu dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, dan mereka Pak Menteri selalu menyampaikan apresiasi respect yang luar biasa. Nah, inilah fungsi organisasi, membuat organisasi itu menjaga marwah dan organisasi itu memberikan kebanggaan buat para anggotanya. Jadi saya pikir itu, tapi kalau para sahabat ingin tahu details lebih jauh tentang program-program yang sudah dilakukan, ya silakan kunjungi dan ikuti, follow IG Jimmy Fadil. Iya. Ya. harus boleh nggak? Jadi kalau pendapat saya nih Pak, untuk sebagai senior, saya melihat standarisasi organisasi itu keberhasilannya anggota seperti saya dan beberapa organisasi mulai AKPI ini pelayanannya luar biasa dari segi keanggotaan, segi aktivitas yang sudah saya alami langsung. Saya harapkan juga depan lebih ekstra lagi. Ini nggak kalah penting juga, karena abang kita Bang Fadil juga menjabat sebagai ketua kabin organisasi. Kita juga mau tahu nih Bang, selama abang menjabat apa aja yang udah melakukan? Karena ini peran beliau ini peran yang nggak muncul sebetulnya. Jadi orang mungkin berpikir apa sih yang dilakukan oleh seorang Fadlin Avicenna ini? Itu Bang Fadil. Iya. Itu yang bertanya-tanya selalu. Jadi apa yang sudah melakukan di masa abang menjabat sebagai ketua bidang organisasi? Ya, jadi memang Markus ketua bidang organisasi itu jarang dikenal orang. Di AKPI berbeda ya dengan organisasi lain. AKPI itu mercusuarnya adalah pendidikan sebagai rekrutmen gitu. Dia punya model yang berbeda. Nah, sementara adalah kalau dia bidang organisasi, bagaimana mengelola tata laksana organisasi dengan baik. Tentunya adalah dilihat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, pertama bahwa kita waktu menjadi ketua bidang organisasi bagaimana melakukan penertiban ketentuan. Ya, ketentuan-ketentuan itu tertikat. Nah, kalau yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang, kita harus melakukan perubahan. Nah, kita dalam bidang organisasi ini telah menyempurnakan anggaran dasar kita, menyempurnakan kode etik. Kode etik kita ini kalau nggak dirubah itu agak sulit mengeksekusi anggaran dasar, tidak terjadi sinkronis satu ketentuan dan ketentuan yang lain. Nah, akhirnya kita buat perubahan kode etik. Nah, selanjutnya bahwa selama selama AKPI berdiri, ya belum pernah ada anggaran rumah tangga sekalipun disyaratkan bahwa akan ditentukan dan diatur oleh anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga nggak pernah ada. Bagaimana menerjemahkan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar kalau anggaran rumah tangganya tidak ada? Nah, kita siapkan anggaran rumah tangganya, dan itu kita sudah siapkan. Nah, yang selanjutnya adalah kita memberlakukan standar profesi. Bayangkan, selama AKPI berdiri, walaupun dia telah memiliki standar profesi, tetapi Dewan Kehormatan tidak berani untuk mengadili atas aduan adanya pelanggaran standar profesi, karena masih ada keraguan. Ini sudah pernah tidak disahkan dalam RAT atau belum? Nah, kita ambil sikap.
kita profesi yang akan kita berlakukan, sekalipun nanti butuh penyempurnaan di periode depan jadinya ya, gitu. Nah, yang kemudian kita membuat namanya database secara digital. Dulu belum ada. Periode inilah kita buat supaya memudahkan anggota untuk mengetahui anggota AKPI atau tidak dan bisa diakses. Tapi kan persoalannya begini. Tapi banyak yang nggak lengkap juga bang di situ nama-nama. Kita sudah pernah minta, jangan silam, kepada seluruh anggota mohon dilengkapi datanya apabila pindah dan segala macam karena kita sedang membangun database. Itu di awal periode kita berjalan gitu. Tapi memang ya mungkin kesibukan sana sini dan segala macam ya itulah yang ada sekarang. Tetapi jauh lebih baik dong daripada tidak ada sama sekali. Kita selalu berupaya untuk membuat yang terbaik. Gitu. Nah, saya pikir bahwa bidang organisasi telah banyak berbuat. Salah satu contohnya, mungkin Bang Markus waktu selama menjadi anggota pernah nggak sebelumnya lihat anggaran dasar kita gimana sih? Kode etik kita bagaimana sih? Belum. Atau standar profesi itu bagaimana sebenarnya? Apa sih maksud dengan standar profesi itu? Betul, saya juga. Ya kan? Nah, kita kompilasi dia menjadi buku pedoman AKPI. Ini dia. Oh, ini. Iya, ini bisa dibawa ke pengadilan. Ada undang-undang tentang perseroan terbatas, ada undang-undang tentang PKP, pensiun dan PKPU, hak tanggungan, fidusia, SK Mahkamah Agung. Ini kalau dibawa ke pengadilan, dia bisa membantu kinerja anggota. Nggak perlu dia bawa banyak buku, gitu cuma satu. Ini saya juga baru terima nih, Pak. Iya. Dan seluruh anggota sudah memiliki. Iya. Sudah dikirim. Gratis. Gratis. Sudah dikirim ke Alamat. Ke alamat. Luar biasa. Nah, saya pikir ini kan satu peninggalan yang baik ya. Nah tentu ini bukan yang terakhir. Akan ada revisi-revisi selanjutnya. Ke depan standar profesi itu harus dilakukan dengan bayangkan terus. Kalau ada kertas kerja ini sudah macam template-template begitu, tinggal mengisi aja. Wah gampang kan, sangat membantu. Oleh karena sebenarnya simpan ini hadir untuk melayani kebutuhan Anda, gitu. Ya kan? Oke. Itu yang dibutuhkan oleh pemimpin. Iya. Dan juga bisa masyarakat. Apalagi diragukan? Sudah terbukti, jangan coba-coba. Iya. Sudah terbukti pelayanan, sudah teruji dan disaksikan oleh seluruh anggota AKPI dan masyarakat. Ya. Kontribusi nyata, tidak hanya omongan belaka. Ya. Jadi luar biasa, abangku, Bang Jimmy. Ya. Saya doakan abang berdua tetap sehat. Amin. Dan juga doa juga teman-teman yang lain. Ini udah banyak banget WA tuh. Agar sehat. Amin. Sampai di RAT 2022 Agustus Amin. 2022 bisa memenangkan, membawa AKPI lebih yang lebih baik. Amin. Baik sahabat JF, jangan lupa Pilih nomor 3, terus layani dan lanjut